Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang paling menarik dalam astronomi, yaitu fisika bintang. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana bintang-bintang terbentuk dan berevolusi? Bagaimana mereka menghasilkan energi dan apa yang terjadi pada mereka? Nah, maka dari itu kita akan menjelajahi struktur-struktur dan evolusi bintang dari pembentukan bintang hingga akhir hayatnya. Kita akan membahas tentang diagram HR, layar utama, bintang raksasa, dan juga katai putih. Dengan memahami fisika bintang, kita dapat memahami lebih baik tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Serta juga kita dapat belajar, terutama untuk KSN astronomi. Nah, sebelum kita belajar atau masuk dalam video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Struktur bintang menggambarkan keadaan bagian dalam bintang pada suatu waktu tertentu. 4 persamaan diferensial bisa digunakan untuk mempresentasikan struktur bintang secara kuantitatif. Nah, rumus yang pertama, laju perubahan tekanan terhadap jari-jari sama dengan negatif G M rho per R kuadrat. Lalu rumus yang kedua, laju perubahan massa terhadap jari-jari sama dengan 4pi R kuadrat rho. Rumus yang ketiga, laju perubahan luminositas terhadap jari-jari sama dengan 4pi R kuadrat rho epsilon. Lalu rumus yang terakhir, laju perubahan suhu terhadap jari-jari sama dengan negatif 3K rho L per 4A CT pangkat 3 4pi R kuadrat. Dilengkapi persamaan keadaan PV sama dengan NKT untuk pendekatan gas ideal, seluruh persamaan di atas harus diselesaikan atau diintegrasikan secara simultan untuk memperoleh profil P, Rho, M, serta T mulai dari pusat hingga permukaan bintang. Dengan terjadinya reaksi fusi di pusat bintang, keadaan struktur bintang berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini terlihat nih sebagai evolusi bintang. Nah, lalu Hertzsprung and Russell menemukan bahwa bintang-bintang tidak tersebar secara acak dalam diagram luminositas dan temperatur, melainkan sebagian besar bintang terkonsentrasi pada pita sempit yang disebut dengan deret utama. Bintang-bintang deret utama dengan temperatur yang sama memiliki luminositas dan radius yang kurang lebih sama, menunjukkan adanya hubungan antara sifat-sifat bintang. Nah, diagram ini dikenal sebagai diagram HR atau diagram Hertzsprung and Russell. Nah, berikut adalah gambar dari diagram HR. Baiklah, kita masuk ke nomor 1. Energi yang diproduksi di pusat matahari perlu waktu titik untuk mencapai permukaan kemudian diradiasikan keluar. Yang A, 3 menit, yang B, 30 hari, yang C, 1000 tahun, yang D, 1.000.000 tahun, yang terakhir E, 1.000.000.000 tahun. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa? Foton yang dihasilkan di pusat matahari perlu waktu sekitar 1.000.000 tahun untuk mencapai permukaan. Karena foton tersebut mengalami tumbukan dan hamburan terlebih dahulu dengan partikel-partikel dalam matahari. Baiklah, sekarang lanjutin nomor 2. Besaran-besaran berikut menentukan posisi bintang di diagram HR. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, massa. Yang ketiga, luminositas. Yang keempat, metalisitas. Nah, kita masuk ke pilihan gandanya. Yang A, penyataan 1 dan 2 serta 3 benar. Yang B, penyataan 1 dan 3 benar. Yang C, penyataan 2 dan 4 benar. Yang D, penyataan 4 saja yang benar. Lalu yang E, semua penyataan tersebut benar. Nah, jawabannya yang mana? Nah, kita bahas dulu ya. Metalisitas, temperatur, massa, radius, dan luminositas adalah besaran-besaran yang menentukan posisi bintang di diagram HR. Maka, semua pernyataan tersebut adalah benar. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya nomor 3. Jika kita tengah mengamati astronot masuk menuju lubang hitam, cahaya akan hilang perlahan-lahan karena titik-titik. Pernyataan yang A mengalami pergeseran merah akibat gravitasi kuat. Pernyataan yang B mengalami pergeseran biru akibat gravitasi kuat. Pernyataan yang C, warnanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Pernyataan yang D, cahaya terperangkap tidak bisa lepas dari lubang hitam. Dan pernyataan yang terakhir atau pernyataan yang E, tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Maka kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, akibat pengaruh medan gravitasi yang sangat kuat dari lubang hitam, energi foton dari astronot akan mengalami pergeseran merah gravitasi. Nah, kita tidak akan melihat nih astronot itu tiba-tiba hilang mendadak. Tiba-tiba dihilang langsung, tidak. Melainkan dia bisa satu posisi,
yaitu bisa kita sebut sebagai horizon peristiwa. Nah, karena pekan astronot itu akan hilang perlahan seiring habisnya energi foton, maka jawaban yang benar dari nomor 3 adalah yang A, mengalami pergeseran merah akibat gravitasi kuat. Nah, lanjut di nomor 4. Pilihlah pernyataan yang benar. Ketidakstabilan thermal dalam tahapan evolusi menyebabkan bintang menempati posisi di diagram HR yang dinamakan pulsar. Lalu yang B, planet-planet baru bisa terbentuk dari planetary nebula. Pernyataan yang C, emas, perak, dan plutonium terbentuk dalam ledakan dahsyat di akhir hidup bintang. Yang D, seluruh unsur yang terdaftar dalam tabel periodik unsur saat ini bisa terbentuk secara alami melalui fusi di pusat bintang dan supernova. Lalu yang E, katai putih terlalu redup sehingga tidak bisa diamati melalui panjang gelombang visual. Nah, mari kita bahas soal nomor 4. Pernyataan yang pertama, pulsar adalah bintang neutron yang berrotasi cepat sembari memancarkan gelombang radio dari kutub magnetiknya. Maka pernyataan A adalah salah. Lalu pernyataan yang B, planetary nebula adalah sisa bintang yang sudah mati, bukan tempat kelahiran planet. Maka yang B juga salah. Lalu yang C, emas, perak, dan plutonium bisa terbentuk secara alamiah dalam supernova. Jadi jawaban untuk pernyataan yang C adalah benar. Lalu yang pernyataan yang D, sebagian dari unsur dalam tabel periodik saat ini merupakan unsur sintesis. Pernyataan D itu salah. Lalu pernyataan yang terakhir, pernyataan yang E, ada bintang katai putih yang bisa diamati menggunakan cahaya visual, misalnya Sirius B, itu salah. Maka jawaban atau pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C. Baiklah, nomor 5. Massa bintang di titik utama yang lebih besar akan terletak di bagian titik-titik bintang. Yang lebih kecil massanya dalam diagram HR. Yang A, kanan atas, yang B, kiri atas, yang C, kanan, yang D, kiri, yang E, bawah. Mari kita bahas soal nomor 5. Jadi, di nomor 5 ini, dalam pita titik utama, bintang-bintang bermassa lebih besar itu terletak di bagian kiri atas, bintang-bintang bermassa kecil. Maka harusnya jawabannya adalah yang B. Bintang di titik utama yang lebih besar akan terletak di bagian kiri atas, bintang-bintang yang lebih kecil massanya dalam diagram HR. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Di nomor 6 ini, di antara pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Yang pertama, bintang-bintang populasi 2 dan 3 yang saat ini masih ada rata-rata bermassa besar. Pernyataan kedua, matahari itu termasuk bintang generasi 2 yang relatif kaya unsur metal. Pernyataan ketiga, temperatur bintang akan naik jika diberi suntikan energi tambahan. Pernyataan terakhir atau pernyataan keempat, bintang di titik utama merah bermassa kecil menempati di diagram HR di bagian kanan bawah. Nah, pernyataan A, pernyataan 1, 2, dan 3 adalah benar. Pernyataan yang B, pernyataan 1 dan 3 adalah benar. Pernyataan yang C, pernyataan 1, 2, dan 4 adalah benar. Pernyataan yang D, pernyataan 4 saja yang benar. Dan pernyataan yang E, semua pernyataan benar. Nah, mari kita bahas soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, pernyataan pertama, makin besar massa bintang, makin cepat laju reaksi fusinya. Bintang-bintang populasi 2 dan 3 adalah bintang generasi awal yang terbentuk ketika alam semesta masih murni dari unsur logamnya. Jika saat ini masih bisa diamati, yang tersisa seharusnya adalah bintang-bintang yang massanya kecil, bukan yang massanya besar. Makanya pernyataan 1 adalah salah. Pernyataan 2, matahari adalah bintang generasi 2 yang kaya unsur metal yang terbentuk dari nebula sisa ledakan bintang generasi sebelumnya. Matahari termasuk bintang populasi 1 juga. Maka pernyataan 2 adalah benar. Lalu pernyataan yang ketiga, bintang adalah benda dengan kapasitas panas negatif. Artinya temperatur bintang justru turun jika ditambah energi, bukannya naik. Jadi pernyataan 3 adalah salah. Lalu pernyataan terakhir, pernyataan 4, bintang di titik utama bermassa kecil dengan temperatur rendah menempati posisi di bagian kanan bawah pada pita di titik utama di diagram HR. Pernyataan 4 adalah benar. Jadi jawaban dari nomor 6 adalah yang C, pernyataan 2 dan 4 lah yang benar. Mari kita masuk ke nomor 7. Unsur terberat yang bisa dibentuk melalui fusi di inti bintang adalah besi.
Sebab inti besi menjadi inti-inti yang lebih berat termasuk reaksi endotermik. Nah, kita baca pilihan gandanya. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. Lalu pernyataan yang B, pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Lalu yang C, pernyataan pertama benar tetapi keduanya salah. Lalu yang D, pernyataan pertamanya salah dan keduanya benar. Lalu yang E, kedua pernyataan tersebut adalah salah. Mari kita bahas soal nomor 7. Unsur terberat yang bisa dibentuk melalui reaksi fusi di bintang adalah besi, itu adalah benar. Jadi nomor 1 benar. Lalu yang pernyataan kedua, reaksi fusi besi menjadi inti-inti yang lebih berat, justru perlu energi dari reaksi endotermik. Maka pernyataan 2 juga benar. Nah, kita bisa lihat kan hubungan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka kedua pernyataan itu saling berhubungan atau bersebab akibat. Maka jawaban nomor 7 adalah A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. Baiklah, kita lanjut ke nomor 8. Siklus CNO terjadi dalam bintang-bintang bermassa besar. Produksi akhir reaksi ini memberikan oksigen sebagai unsur terberatnya. Sebab siklus CNO hanya terjadi dalam kondisi tekanan dan temperatur yang sangat tinggi yang tidak bisa disediakan oleh bintang bermassa kecil. Nah, kita baca dulu pilihan gandanya. Yang A, pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. Yang B, pernyataan pertama dan kedua benar tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Lalu yang C, pernyataan pertama benar tapi keduanya salah. Lalu yang D, pernyataan pertamanya salah, tetapi pernyataan keduanya benar. Lalu yang E, kedua pernyataan tersebut adalah salah. Mari kita bahas soal nomor 8. Siklus CNO merupakan reaksi yang terjadi pada bintang bermassa besar untuk mengonversi hidrogen menjadi helium. Maka pernyataan 1 adalah salah. Lalu siklus CNO perlu temperatur dan tekanan tinggi untuk bisa terjadi. Nah, bintang bermassa kecil tidak akan mampu menyediakan lingkungan seperti ini. Maka pernyataan 2 adalah benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pernyataan pertamanya salah dan pernyataan keduanya adalah benar. Struktur pusat matahari bisa dipelajari melalui pengamatan gelombang langsung radiasi pada panjang gelombang sinar X. Sebab foton adalah partikel pembawa informasi tercepat dari pusat bintang. Mari kita baca terlebih dahulu ABC-nya atau pilihan gandanya. Yang A, pernyataan pertama dan kedua adalah benar serta memiliki hubungan sebab akibat. Yang B, pernyataan pertama dan keduanya benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Lalu yang C, pernyataan pertama benar tetapi pernyataan keduanya salah. Lalu yang D, pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Lalu yang terakhir atau yang pernyataan yang E, kedua pernyataan tersebut adalah salah. Mari kita bahas soal nomor 9 ini. Oke, jadi kita bahas soal nomor 9. Pernyataan pertama dulu ya. Struktur inti matahari dipelajari melalui pemodelan, bukan dari pengamatan langsung. Maka pernyataan pertama adalah salah. Lalu pernyataan yang kedua, foton itu bukanlah pembawa informasi tercepat dari pusat bintang, karena ia masih berinteraksi dulu dengan partikel penyusun matahari dalam perjalanannya dalam matahari. Neutrino merupakan kurir atau pembawa informasi tercepat dari pusat matahari. Jadi yang kedua juga salah. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang E. Kedua pernyataan tersebut adalah salah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Banyak bintang di red utama itu mengikuti hubungan massa luminositas M pangkat 3 alfa L. Jika bintang V bermassa 4 kali bintang W, maka kala hidup bintang W di red utama titik-titik kali bintang V. Yang A 1/16, yang B 1/4, yang C 4, yang D 16, lalu yang E itu 64. Mari kita bahas soal nomor 10. Kala hidup di red utama itu bisa diestimasikan dengan rumus luminositas sama dengan energi per waktu. Sedangkan menurut hubungan yang diberikan oleh Einstein atau Albert Einstein, E alpha FMC kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini diperolehlah T alpha
M per L dikali TW per TV sama dengan MW per LW dibagi lagi dengan MV per LV. Itu sama dengan MW per MV dikali dengan W per LW. Sedangkan MV per MW pangkat 3 itu sama dengan LV per LW. Maka kita dapatkan sama dengan TW per TV itu sama dengan MW per MV dikalikan dengan MV per MW pangkat 3 atau kubik, maka hasilnya adalah MV per MW kuadrat. Nah, MV per MW kuadrat ini adalah 16. Maka jawaban dari nomor 10 adalah yang D. Jadi itu dia teman-teman, kita sudah belajar banyak tentang pembentukan dan evolusi bintang, dari awal pembentukan bintang hingga akhir hayatnya. Juga diagram HR, massa bintang, KT putih, dan banyak lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau sudah paham bukan? Saya harap kalian sudah paham, dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan, bermanfaat untuk kalian, serta dapat diaplikasikan dalam berbagai kesempatan. Tetap semangat ya semuanya, kita harus belajar karena masih banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dan temukan. Sampai jumpa di video fisika berikutnya.